Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi bersama Inspirasi Iman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Sultanul Mala al-Habib al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Alaidrus al-Akbar, Sohibur Ratib Alaidrus, ialah seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Habib Hussein dilahirkan di sebuah desa yang bernama Maibat Hazm, Hadramaut, Yaman Selatan. Hussein kecil hidup dalam kesederhanaan. Pada usia yang ke-11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi, di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Di hari-hari libur beliau pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibu Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan oleh Habib Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Ketika mulai dewasa, Habib Hussein hijrah ke kota Tarim. Di pintu kota Tarim, ternyata telah menunggu seorang wali besar, yaitu Al-Qutub Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohibur Ratib Al-Haddad, yang langsung menyambut kedatangan Habib Hussein. "Semalam kakekmu, Sayyidina Abdullah Alaidrus Al-Akbar datang kepadaku dan mengabarkan tentang kedatanganmu wahai Habib Hussein," kata Imam Al-Haddad. Setelah tiba di kota Tarim, beliau didampingi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk berziarah kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Habib Al-Imam Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf dan datuk beliau yakni Al-Habib Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Alaidrus Al-Akbar. Habib Hussein banyak memperoleh ilmu tanpa belajar atau dalam istilah Arabnya, ilmu laduni, yaitu ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sewaktu Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus di Tarim pernah tabarukan menimba ilmu kepada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai mendapatkan mandat kepercayaan untuk berdakwah. Karena setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensyiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Ketika beranjak dewasa demi melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melaksanakan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi,
Senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia bersama kita. Akhirnya berangkatlah Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Saat kedatangan Habib Hussein, kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati, karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, beliau akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya dapat diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam tersebut. Demikian kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat dari kehidupan kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Pada tahun 1148 Hijriah atau tahun 1736 Masehi, beliau menuju Pulau Jawa. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan Belanda. Beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintah Belanda, dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Habib Hussein datang bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar Islam. Kediaman Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dan kekhawatiran dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan terkunci.
Tembok dan terali besi tidak dapat menghentikan peran Habib Hussein dalam mensyiarkan Islam. Walau di kerangkeng tahanan, beliau tetap mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Islam. Namun setelah penguasa hukum Belanda melihat karomah Habib Hussein, mereka menjadi gentar dan akhirnya beliau dan para pengikutnya dibebaskan. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya, karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia masuk Islam. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika, Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si Sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya dan diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein, bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya. Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang jadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya dibuang ke laut. Dijawab oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil tak satu keping uang pun diketemukan. Selanjutnya gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya. Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Beliau menjawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan." Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkannya sebidang tanah di Kampung Baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang.
Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian, jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya, Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Itulah kisah karomah Habib Hussein yang bisa kita jadikan inspirasi dan renungan, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.